Bagaimana dengan kakak-kakak sekolah minggu? Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena senantiasa memberkati kita. Sampai hari ini kita mau beribadah, Tuhan juga masih menyertai kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah rindu untuk memuji nama Tuhan? Berarti semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bersemangat ya hari ini ya untuk memuji nama Tuhan ya. Jangan ada yang lemas-lemas lagi, kita suka cita, kita mau puji Tuhan, tapi kita mau angkat satu lagu pujian dulu, Bu. Kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat dengan lagu Yesus memanggil, mari segera. Adik-adik sekolah minggu sudah dipanggil Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita ya, kita angkat lagu pujian kita. Musik. Sebelumnya kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita. Kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah memberikan kami hari yang cerah untuk kami bisa bangkit dan beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Berkati hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat puji nama Tuhan? Coba Ibu, kita uji dulu semangatnya adik-adik sekolah minggu. Kita mau panggil dengan yel-yel sekolah minggu, bisa ya? Bisa. Sekolah minggu, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sore, semuanya masih dalam keadaan semangat dan sukacita. Kita mau angkat lagu pujian kita lagi dengan lagu Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Tahu kan adik-adik sekolah minggu lagunya? Kita nyanyikan sama-sama ya. Musik. Hati kami untuk memuji
adik-adik sekolah minggu, kita waktunya masuk ayat bulanan. Siapa yang udah hafal ayat bulanannya? Udah pada hafal semuanya di rumah? Oke, baik. Kita bacakan sekali lagi ayat bulanan kita. Dari mana tertulisnya? Titus 3 ayat 5. Kita buka ya sama-sama Alkitab kita. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Untuk menambah rasa semangat kita hari ini, kita angkat pujian kita ya, betapa baiknya Tuhan. Musik. Dengan tepuk tangan ya, semangat dan pujian kita. Kita mau nyanyi. Setelah itu kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, tapi sebelum menceritakan Alkitab, sebelum mendengarkan, adik-adik Alkitabnya disiapkan belum? Sudah dong pastinya. Nah, sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu pujian. Bila Roh Allah ada. Semuanya menari ya. Kita mau menari. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, biasanya kalau mau mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang perlu disiapkan? Iya, benar, tentunya yang harus disiapkan yaitu Alkitab. Adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitabnya? Loh, ibu lihat kok masih setengah nyiapkan Alkitabnya? Yang lainnya mana Alkitabnya? Coba, yang sudah siapkan Alkitabnya, angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Ayo, angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Ya, masih setengah. Lebih tinggi lagi. Angkat Alkitabnya lebih tinggi lagi. Oke, udah semuanya nih yang nyiapkan Alkitabnya.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Baik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, nats Alkitab kita hari ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Ayo kita buka kitabnya. Sudah dapat adik-adik kitabnya? Kalau sudah, kita baca secara bergantian ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Ayat ke-16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat yang terakhir, ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Nah adik-adik, tahu nggak hari ini hari apa ya? Iya bener, ini hari Minggu. Selain hari Minggu, adik-adik ada yang tahu nggak ini hari apa? Nggak ada yang tahu? Ya sedih kali. Ibu kasih tahu ya, selain hari Minggu, ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kira-kira apa ya Bu hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu atau hari turunnya Roh Kudus adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, supaya adik-adik nih lebih paham apa itu hari Pentakosta, Ibu sudah siapkan satu video supaya adik-adik bisa memahaminya. Mari kita saksikan videonya secara bersama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya tadi kan? Tentunya sudah. Adik-adik tahu Tuhan ingin kita seperti murid-muridnya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya meneruskan karya Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Ayo, siapa sini anak-anak sekolah minggu yang mau melanjutkan karya Tuhan di bumi dan menjadi saksi Tuhan? Ayo, angkat semua tangannya yang mau. Ya, semua anak sekolah minggu mau ya menjadi saksi Tuhan dan meneruskan karya Tuhan di bumi. Tapi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus menerima Roh Kudus dulu. Gimana ya Bu cara menerima Roh Kudus? Kalau kita mau menerima Roh Kudus, kita harus dekat dulu sama pemberinya. Siapa ya pemberi Roh Kudus itu? Tentunya Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus, adik-adik gak boleh takut lagi untuk berkata dan bertindak jujur, karena Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan adik-adik juga tidak boleh takut lagi untuk mengatakan kebenaran, serta adik-adik juga tidak boleh takut untuk berdoa. Kadang ada nih kan adik-adik sekolah minggu yang takut berdoa. Ih, temanku berdoanya kayak gini, temanku berdoanya kayak gini, masa aku berdoa kayak gini? Gak boleh takut ya, sebab Tuhanlah yang akan menolong kita. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberi Roh Kudus tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itu, mulut kita ini harus mengeluarkan kata-kata atau bahasa cinta. Nah, melalui perkataan kita atau perbuatan kita, disitulah orang-orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi berkat dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa.
Hapuskanlah segala dosa kami maupun sengaja tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat kasih dan anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat lagi satu pujian dengan judul Bahasa Cinta. Musik. Kita sudah selesai untuk minggu ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi, bahwasanya adik-adik harus menggambarkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk puji-pujian dan penyembahan yang boleh kami panjatkan hari ini. Biarlah Tuhan, sukacita hari ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan hari ini boleh kami dengar menjadi pelita dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya tetap dalam penyertaan tangan Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan membimbing anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam segala permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak terhalang berkat dan karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.